persilakan pengunjung pertama Bapak Dr. Haji Hamzah Harun Al-Rahi, SC, EMA, waktunya 7 menit, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Rektor, Bapak Ketua Pasca dan seluruh penguji serta promotor yang saya hormati, tak lupa Promopedus, selamat atas promosinya hari ini. Kesempatan ini saya hanya ingin mengemukakan dua hal karena mengingat keterbatasan waktu. Pertama bahwa tulisan ini sebenarnya, penelitian ini sebenarnya yang paling kita harapkan bagaimana supaya tulisan penelitian Promopedus ini bisa mengajak umat untuk bisa bersatu. Apalagi posisi Promopedus sebagai tokoh nasional itu sangat diharapkan. Walaupun ketika kita membaca hasil penelitian Promopedus, sepertinya harapan itu sangat jauh dari apa yang disebut dengan upaya takrib bainal mazhabain, terutama Sunni dan Syiah. Kenapa? Karena penelitian Promopedus di sini betul-betul menggiring untuk memojokkan sahabat. Sesungguhnya kalau saya tadinya bergembira dengan melihat teman-teman di WhatsApp itu ada upaya untuk melakukan takrib itu, tetapi saya sangka kalau tokoh Kang Jalal sendiri tidak menyambut upaya itu. Sesungguhnya apa yang ditulis oleh Kang Jalal di sini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, karena kalau kita membaca buku-buku seperti misalnya Biharul Anwar itu ditulis oleh Al-Majlisi, itu terdiri dari 35 jilid, luar biasa, itu ditulis oleh tokoh Syiah. Tetapi sayangnya karena 5 jilid dari 35 itu berisi sabus sahabat. Sekira apa yang dikemukakan Kang Jalal di sini bukan sesuatu yang baru, semua ada di situ sesungguhnya. Dan saya harap supaya ya benar-benar dalam konteks keindonesiaan betul-betul Kang Jalal di sini punya visi bagaimana bisa mentakrib bainal mazhabain ini, karena di sini sebenarnya posisi kita sebagai intelektual yang nasionalis. Itu satu, Pak. Yang kedua, penelitian ini sesungguhnya ada sesuatu istilah yang Kang Jalal gunakan, yaitu mempolarisasi sahabat menjadi dua, yaitu Rahyawaniyin dan Wahyawaniyin, di mana Kang Jalal mengkategorikan sahabat ada kelompok dalam kelompok wahyu, ada juga dalam kelompok akal. Nah, diposisikanlah di sini misalnya seperti Umar bin Khattab itu sebagai golongan yang Rahyawaniyin, sementara Ali adalah Wahyawaniyin. Padahal sesungguhnya kalau kita mau membaca sejarah yang dengan data yang konkret seperti yang metodologi yang Kang Jalal gunakan, sesungguhnya dua ini tidak betul. Karena sahabat satu sisi mereka semuanya berada pada Wahyawaniyin, tetapi di sisi yang lain mereka juga berada pada Aqlaniyin. Tidak ada polarisasi seperti itu. Nah, misalnya katakanlah kita ambil contoh, karena sesungguhnya kritik sahabat kepada yang dikatakan kepada Nabi itu sebenarnya bukan yang dikritik itu adalah kebijakan Nabi, karena para sahabat itu menyadari bahwa perilaku Nabi itu terbagi dua. Ada perilaku yang bersifat kebijakan, ada perilaku Nabi yang bersifat ajaran. Yang dikritik di sini sesungguhnya adalah bukan ajaran, tetapi yang dikritik adalah kebijakan Nabi. Katakanlah misalnya seperti contoh ketika Habab bin Munzir dalam peristiwa Perang Badar, saya pikir Kang Jalal sangat arif. Ketika Nabi memposisikan tentara di suatu tempat, kemudian Habab bin Munzir mengkritik, ya Rasul, apakah ini berdasarkan ketetapan pikiranmu sendiri, kebijakanmu sendiri, ataukah ini memang petunjuk dari wahyu? Tapi ketika Nabi mengatakan ini adalah pikiranku sendiri, maka Habab bin Munzir ini mengusulkan untuk pindah tempat, dan Nabi pun mengapresiasi itu. Dan ini artinya bahwa hal seperti ini adalah biasa, jangan lagi di kota-kota. Kemudian misalnya sama halnya persoalan tragedi hari Kamis yang Kang Jalal juga ini, bahwa salah satu kritikan Kang Jalal kepada Umar itu karena seolah-olah menganggap bahwa Umar ini tidak menyampaikan pesan Nabi, di mana seolah-olah Kang Jalal memang menggiring mengatakan bahwa Nabi meninggalkan wasiat. Padahal sesungguhnya di sini kalau kita mau jujur bahwa
Di situ kecerdasan Umar bin Khattab, karena yang dilihat Umar di situ adalah posisi Nabi ketika memanggil Ali itu adalah kebijakannya, persoalan kebijakan kepemimpinan, bukan persoalan wahyu, bukan persoalan ajaran. Karena kalau persoalan ajaran sebenarnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, itu sudah turun dan di situ menjelaskan bahwa agama ini sudah sempurna. Jadi tidak perlu lagi diotak-atik. Karena itu kalau yang dipanggilkan Ali ini bukan persoalan agama, maka tidak perlulah kita panggil Ali. Di situ sebenarnya persoalan sebenarnya. Jadi karena itu mempolarisasi misalnya Umar sebagai golongan rakyawaniyin, kemudian itu menjadi ajang kritikan, kemudian yang lain misalnya Ali sebagai wahyan nabiin, kemudian itu menjadi kita mendukung Ali, itu saya kira tidak tepat. Karena keduanya ada fakta sejarah, keduanya berlaku. Katakanlah misalnya ketika satu buku Dr. Muhammad Rawas dalam bukunya mengatakan bahwa sesungguhnya kalau kita mau gali sejarah, di sana ada bukti konkret bahwa 16 kali di sini katakan Al-Qur'an Al-Karimah nazala muwafiqan li Umar bin fi 17 mas'al. 16 persoalan ayat Al-Qur'an itu turun justru melegitimasi kebijakan-kebijakan Umar. Itu pertanda bahwa apa yang ditetapkan oleh Umar itu adalah suatu kecerdasan. Dan ini saya kira ada dalam diurai oleh dia mengutip pendapat As-Suyuti. Nah, kemudian misalnya contoh yang lain misalnya ketika Abdullah bin Salul meninggal, lalu kemudian Nabi bergegas untuk menyolati jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian pada waktu itu Umar mengatakan, "Ya Rasul, jangan disolati." Kenapa? Karena beliau ini adalah tokoh munafik. Kemudian pada saat itu Nabi mengundurkan diri, kemudian datang ayat, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada." Lalu kemudian Nabi tidak menyolati. Artinya bahwa persoalan-persoalan seperti adalah hal yang belum pernah terjadi dan tidak boleh kita jadikan alasan bahwa itu adalah polarisasi antara wahyani dengan aklaliyin. Nah, karena itu misalnya Ali bin Abi Thalib, kita misalnya polarisasi menjadi dia golongan akal, golongan wahyu. Padahal sesungguhnya banyak sekali bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa Ali adalah golongan akal. Tapi bukan berarti lepas dari wahyu. Contoh misalnya ketika Umar menetapkan hukuman cambuk bertambah 80 kali dari 40 kali sebelumnya. Itu usulan Ali bin Abi Thalib kepada Umar. Itu artinya bahwa Umar mengapresiasi usulan Ali. Dalam posisi seperti ini, keduanya adalah rakyat wani. Saya kira seperti itu. Kemudian misalnya kasus Ali yang Kanjalal kategorikan sebagai wahyawani, juga seperti kasus menyapu sepatu, justru di situ menunjukkan bahwa Ali adalah golongan rakyawani. Jadi karena itu saya kira polarisasi ini tidak pas. Karena itu saya mengharap supaya betul-betul. Iya, terima kasih Prof. Terima kasih. Silakan.